kita pernah survei di tahun 2025, 90% ternyata kaum Gen Z atau milenial mereka belum teredukasi dengan baik terhadap kewajiban pajak mereka. Survei membuktikan bahwa dengan tarif 2% aja itu bisa menghasilkan 81 triliun. Ya. Nah, itu hanya dari 50 orang super kaya di Indonesia. Yes, ayo kita lihat data orang kaya. 81 triliun. Dulu orang luar atau badan entitas luar tidak hadir di Indonesia tidak bisa dipajaki. Tapi dengan hadirnya pilar 1 akhirnya bisa. Sensasi bayar pajak disebut-sebut sebagai momen untuk ikhlas ya. Jadi kita tahu ini wajib sebagai warga negara Indonesia, tapi nggak bisa dipungkiri ada aja perih-perihnya. Tapi tahu nggak yang lebih perih dari harus bayar pajak adalah didatengin orang pajak dan denda gitu ya. Harus denda karena kita ditarsok-tarsok terus. Nah, walaupun kita harus akuin di ekonomi sekarang banyak yang pivot nih karirnya dari yang tadinya berkantor kemudian tiba-tiba jadi solopreneur atau freelancer atau jadi pengusaha UMKM. Dan abis itu mikir, aduh gimana ya bayar pajaknya. Nah, selamat datang di Uang Bicara, ada saya Puri Anindita. Dan kali ini kita akan ngobrol, diskusi banyak tentang pajak sama founder dari Pakar Pajak. Selamat datang Mas Gabriel Kristanto. Ya, selamat siang. Udah siang sekarang. Ya. Udah siang di studio KBR. Terima kasih udah main ke sini. Ya. Langsung tembak aja. Mitos atau fakta nih? Oke. Di ekonomi sekarang beberapa tahun terakhir tren kepatuhan pajak untuk usia muda, ini termasuk Gen Z ya, itu terus menurun. Oke. Mitos atau fakta? Kalau dibilang mitos atau fakta kita harus bicara by data dulu. Yes. Ya, kalau data sebenarnya kepatuhan secara formal atau kepatuhan pelaporan di Indonesia ini sudah cukup baik ya, ada di angka 85%. Oke. Jadi artinya apa? Setiap orang yang memang harus lapor SPT itu 80% lapor. Good dong. Bagus. Ya, oke. Karena kita punya target di tahun 2009 nanti mencapai angka 90%. Tapi belum ada yang memisahkan dari 80% tersebut mana yang Gen Z, milenial atau generasi yang lain. Oke, belum dicacah range usianya. Betul. Gitu. Oke. Jadi, tapi kalau kita ngelihat gestur atau pernyataan Gen Z yang lain atau generasi milenial, banyak mereka menilai bahwa kita mau comply, tapi pemerintah juga transparansi dong. Ya. Berarti kan kalau kita melihat indikasinya, mungkin saja 80% ini bukan dari Gen Z karena statement dia. Ya, jadi pertanyaannya kalau dibilang mitos atau fakta, susah nih jawabnya, gitu ya. Kita beda data. Ya kita berharap itu mitos ya. Kita berharapnya Gen Z, milenial ini punya kesadaran pajak yang baik harusnya. Ya. Nah, tapi gini, tadi aku di depan udah bilang gak bisa dipungkiri fenomena beberapa tahun terakhir PHK tuh mengemuka, ya, trennya betul. naik, termasuk ke orang-orang yang baru mulai kerja. Ya. Akhirnya baru setahun kerja, baru 2 tahun kerja PHK, dan akhirnya memutuskan ya udah kerja informal, solopreneur, content creator, freelancer gitu. Disitulah titik dimana iya saya tahu bayar pajak itu wajib, tapi kok rasanya gemes banget ya gitu. Nah, males bayar pajak tanda kutip gitu ya. Ini apa sih efek sampingnya nanti gitu ya? Apakah atau gini? Sebenarnya bisa loh, ada beberapa cara-cara loh. Kita tetap comply, kita bayar pajak, tapi tidak perlu sebesar itu. Mungkin ada beberapa hal yang orang awam tidak ketahui, sehingga harusnya harapannya tidak terlalu membebani. Tetap bayar pajak, tapi tidak punya beban yang besar gitu. Oke, kalau kita bahas tadi pertanyaan pertama adalah ada kalimat malas. Ya, banyak generasi sekarang ataupun dari yang pekerja kemudian dia jadi entrepreneur, kemudian atau jadi freelancer, mereka malas pajak. Nah, jadi banyak faktor nih. Oke. Banyak faktor, terutama kalau kita ngelihat generasi Gen Z atau milenial, ada sumber data bahwa
di survei mereka lebih memilih transparansi. Kalau ada transparansi ya mereka akan nyaman. Karena ini balik lagi selaras dengan apa yang namanya reformasi pajak. Kita sudah masuk ke gelombang ketiga, reformasi pajak ketiga. Jadi memang pemerintah ini punya tujuan. Tujuannya apa? Dari hal yang kita sekarang enforce compliance. Artinya apa? Masyarakat dipaksa untuk harus ikut aturan by rules. Tapi tujuan pemerintah apa? Voluntary compliance. Artinya apa? Artinya secara sukarela mereka akan bayar pajak tanpa ada paksaan. Nah itu harapannya. Caranya gimana? Banyak banget faktornya, termasuk transparansi tadi. Gitu. Kalau terkait dengan saya mau bayar pajak deh, cuman tarif yang lebih rendah dan sebagainya. Ya kita berharap dengan literasi pajak supaya para pengusaha ini ya nggak salah langkah nih. Kan betul. Yang terjadi di lapangan mereka nggak tahu. Ini saya mesti bayar pajaknya gimana? Bukannya nggak mau, tapi nggak tahu. Nggak tahu. Itu ada kelompok yang seperti itu. Jadi literasi pajak ini memang harus lebih ditingkatkan. Dan coba sekarang spiritnya mau patuh pajak nih. Saya mau nih. Tapi kan benar nggak tahu caranya. Betul. Apalagi ini tuh pribadi. Biasanya sama kantor kayaknya udah tinggal yes aja. Semua beres. Begitu tidak berkantor, kan betul. Filing semua sendiri ya. Pas dihitung-hitung, kok kayaknya boncos juga nih saya sebagai pengusaha kecil gitu, atau yang baru mulai solopreneur gitu. Sebenarnya ada nggak sih trik-trik? Saya nggak bilang ini manipulasi, tapi memaksimalkan bahwa kalau pendapatan sekian sebenarnya proporsi pajaknya sekian gitu, tidak perlu di atas sekian gitu. Ada nggak sih formula seperti itu? Jadi kalau saya lihat memang kalau kita ngomong formula ya, sebenarnya ini mungkin saya lebih menekankan ke orang pribadi terlebih dahulu. Kalau orang pribadi ini kuncinya kunci saat kita melaporkan SPT tahunan pribadi kita adalah kita bisa mengklasifikasikan sumber penghasilan kita. Boleh dibilang konsep ini adalah 90% kalau kita bisa menguasai, itu kita 90% sudah pasti bisa menyusun dan melapor SPT tahunan kita dengan baik dan benar. Nah, begitu kita bisa mengklasifikasikan usaha kita dari mana nih, dari freelancer, kemudian mungkin dari saham, mungkin dari jual beli tanah kita, ataupun sewa bangunan. Nah, kita harus bisa klasifikasi. Nanti di dalam formulir yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu sudah ada kolom-kolom tersendiri. Dan di situ biasanya sudah otomatis langsung melakukan penghitungan. Jadi harusnya dari pengusaha orang pribadi ini sudah bisa kira-kira pajak saya berapa ya. Jadi bisa mensimulasikan sebenarnya. Gitu. Ini mitos atau fakta? Kalau omset tahunan, kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi, 500 juta per tahun itu tidak harus bayar pajak. Fakta, tapi ada tapinya ya. Ini yang memang kadang pemerintah tuh menyampaikan betul penghasilan sampai dengan 500 juta tidak perlu bayar pajak. Ada tapinya, ini yang kurang di-highlight oleh pemerintah. Ternyata tidak semua penghasilan orang pribadi itu yang 500 juta itu tidak dipotong. Itu khusus untuk orang pribadi yang dikenakan PPh final UMKM atau 0,5% sekarang. Jadi kalau ternyata ada loh orang pribadi yang dikecualikan nggak boleh pakai PPh final UMKM. Seperti apa? Seperti artis, pemusik, gitu. Nggak bisa pakai yang itu, karena tadi klasifikasinya UMKM. Bukan, klasifikasinya gimana? Dia termasuk kalau di perpajakan istilahnya pekerjaan bebas. Kayak dokter, notaris, artis, pemain film, kemudian influencer pun tidak boleh. Tidak bisa menggunakan yang tadi tuh. Tidak bisa. Jadi berapapun penghasilannya, walaupun cuma 400 juta itu di bawah 500 ya, tetap kena pajak. Nah ini yang tidak di-highlight oleh pemerintah. Jadi sering salah kaprah orang.
Terima kasih Gitu. loh. Jadi kalau kita mau menggunakan tadi Ya. yang UMKM, berarti harus berbadan hukum apa? PT, PT. CV tidak bisa. CV di ketentuan tidak bisa. Cuman ada loopholes-nya sebenarnya. Gitu. Oke. Nanti kalau mau curhat boleh DM Ya. ya, Pakar Pajak. Tapi seenggaknya kita tahu Ya. nggak semua masuk kategori yang tadi. Betul. Karena kan yang sering digaungkan adalah kalau nggak 500 juta Betul. aman Anda gitu. Betul. Yang penting lapor kan gitu Betul. kan. Itu Salah kaprah. mispersepsinya. Gitu loh. Jadi banyak peraturan yang sebenarnya di lapangan tuh banyak mispersepsi. Contoh dulu ya, sebelum kita kenal 0,5%, dulu tarifnya 1%. Ya. Ya, ternyata saat 1% tersebut banyak persepsi di masyarakat, pengusaha nggak perlu bikin laporan keuangan. Nah, ini salah. Padahal setiap entitas yang sudah berbadan hukum, entah itu PT, yayasan, firma, koperasi misalnya, mereka tetap harus wajib membuat laporan keuangan walaupun bayar pajaknya 1% dari omset saat tahun 2013 ya. Oke. Cuma mereka dididiknya banyak info yang beredar, saya cukup bayar pajak selesai. Tapi kewajiban bikin laporan keuangan tidak ada. Padahal itu wajib gitu. Nah, sekarang mau belajar ada banyak adaptasi Yes. di 2024 ke 2025. Ya. Apa yang perlu kita tahu? Jadi satu part itu ya, apa yang perlu kita tahu perubahannya. Dua, karena kita lagi ngomongin profesi-profesi baru nih. Ya. Influencer kayak tadi deh, solopreneur, di luar yang berentitas PT UMKM. Maka kita harus apa? Jadi kalau terkait kita melakukan pemenuhan kewajiban kita sebagai wajib pajak, ya kita harus tahu kewajiban pajak kita terlebih dahulu. Jadi bagusnya adalah kita berprofesi sebagai apa? Tadi ada solopreneur ataupun kita sebagai pelaku UMKM. Ya. Kita ketahui dulu nih, kita kewajiban kita apa sih? Karena banyak pelaku UMKM yang sudah membuat suatu entitas, ternyata mereka tidak tahu kalau mereka harus wajib melakukan pemotongan PPh. Jadi logika sederhananya adalah kita menganut 3 sistem pemungutan pajak Oke. di Indonesia. Ada self-assessment, ada withholding, dan ada official. Nah, banyak pelaku usaha mereka taunya hanya pajak tahunan akhir tahun. Tapi mereka tidak tahu namanya pemotongan withholding tax. Itu apa tuh? Itu jadi gini, misalnya kita membentuk suatu PT A. Kita menggunakan jasa konsultan pajak misalnya. Kita menggunakan jasa konsultan pajak, kita bayar mereka 10 juta contohnya. Nah, kita punya kewajiban PT A harus memotong pajak. Jadi kita bayar ke mereka mungkin 9,8 juta. 200 ribunya kita lapor ke negara. Berarti kita ditambah activity kita administrasi pajak yang bukan penghasilan kita. Ya. Termasuk gaji. Kita punya meng-hire gaji karyawan, kita harus motong gaji. Itu bukan penghasilan kita, itu cost kita semuanya. Tapi banyak perusahaan atau pelaku usaha UMKM yang nggak aware, nggak tahu, oh ternyata ada ya, kita harus punya kewajiban motong. Nah, ini yang sering lalai. Nah, ini pula kalau kita tidak menjalani kewajiban, kita yang kena. Kita yang akan dikenakan denda oleh pajak. Sekarang gini, kita udah paham deh. Ini kan kelas menengah disebutkan Pak Hatip Basri itu Ya. kan professional complainer gitu Ya. kan. Emang lagi susah, lagi kejepit Betul. gitu kan. Jadi sering bersuara. Tapi kita semua paham lah, harus bayar pajak. Oke, kita tangkap nih semua informasi baru. Ya. Tapi kan juga ada suara gini. Tapi tax the rich juga dong gitu. Jangan kita doang gitu. Sepertinya banyak akses pemutihan tax amnesty untuk mereka-mereka yang punya banyak uang lah, konglomerasi lah bilangnya gitu. Nah, aku ingat Mas Gabriel ini pernah menyoroti ekonomi underground. Ya, oke. Boleh ajak kami ke sana nggak? Apa itu ekonomi underground? Dan apakah skema yang sekarang juga sudah cukup fair? Artinya yang kelas menengah dengan proporsi dan banyak adaptasi seperti yang tadi udah kita bahas. Tapi yang berpenghasilan luar biasa juga proporsinya benar gitu. Silakan.
Jadi kalau kita bilang shadow economy ya, kita bahasnya ya. Shadow economy itu banyak orang mendefinisikan bahwa orang yang menghindari perpajakan. Tapi di sini saya coba mau meluruskan bahwa sebenarnya tidak semua orang yang mau menghindari itu disebut shadow economy. Ada juga orang yang tidak paham. Ya, tidak paham itu berarti apa? Sebenarnya ada basis data yang tidak terjamah oleh sistem DJP. Nah, ini yang kita sebut shadow economy. Ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Nah, permasalahannya adalah kalau tidak disengaja ya kita tinggal tambahkan literasinya, edukasinya seperti apa. Tapi kalau yang disengaja inilah yang coba dikejar oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan pajak digital ataupun e-commerce kemarin. Karena menurut survei di tahun 2023 atau 2024 ya. Nah, di situ para pelaku usaha di e-commerce mereka lebih cenderung bertransaksi secara cash ataupun tunai. Ini COD nih maksudnya secara transaksinya nantinya gitu. Ataupun mereka transaksi di platform tapi akhirnya bernegosiasi atau dealnya di luar platform. Dan kebanyakan dari e-commerce tersebut boleh dibilang 90% itu adalah para pelaku UMKM. Ya. Dan menariknya juga ternyata dari keseluruhan yang ada di e-commerce, ternyata yang berbadan hukum itu hanya sedikit. Ya. Di atas 80% itu masih orang pribadi. Nah, seperti itu. Jadi dengan hadirnya kemarin ada pajak e-commerce, ya mudah-mudahan ya bisa menjaring si shadow economy tadi. Ini saya juga menyoroti satu kasus, tapi tadi kan e-commerce platformnya besar, pemainnya kecil-kecil gitu. Dan kita tidak bisa bilang karena kecil akhirnya dibiarkan, nggak gitu, betul. Ya kan? Sepakat ya. Ini juga ada dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton biji nikel ke Tiongkok. Terus negara diduga rugi 575 miliar rupiah. Ini kayak jadi salah satu contoh case study dari Mas Gabriel deh. Gitu. Itu termasuk bisa nyorotin ekonomi underground-nya. Ini emang bisa ya? Boleh dibilang gini, mereka dapat penghasilan, si pengusaha tadi. Pertanyaan sekarang, apakah mereka terdeteksi dan mau bayar pajak? Nah, kalau terkait dengan tadi ada something illegal, ya itu ada di kotak yang berbeda menurut saya. Pertanyaannya, apakah penghasilan yang diperoleh oleh si pemilik tersebut sudah dibayarkan atau belum? Nah gitu. Kalau nilainya besar seharusnya dan ada transaksi di dalam rekening, ya itu harusnya bisa terdeteksi oleh petugas pajak. Jadi petugas pajak sekarang udah canggih nih. Mereka sebenarnya bisa melakukan cross check terhadap rekening bank dari perusahaan ataupun orang pribadi yang memiliki sengketa. Kuncinya di situ ya. Yang memiliki sengketa. Tidak bisa kalau tidak memiliki sengketa. Jadi kalau orang di luar banyak berstatement, sekarang emang bisa ya orang pajak melihat rekening bank kita. Nah, tapi kurang lengkap bisa. Tapi kalau ada sengketa. Nah, sekarang berapa jumlah saldo pribadi di bank yang secara otomatis akan dilaporkan ke DJV? Ya batasannya sebenarnya 1 miliar ya. Jadi pihak bank akan melaporkan ke OJK mana saldo, nggak hanya saldo bank loh. Jadi tergantung dari seperti kayak deposito atau dia ada obligasi. Nah itu juga masuk ke dalam kategori pelaporan nilai yang di atas 1M. Ya. Itu masuk monitor ini ya. Masuk monitor. Jadi hanya karena tidak ditanya, bukan artinya tidak terdeteksi gitu kan ya? Ya betul. Nah catat ya teman-teman, kalau sudah punya 1M, mendingan langsung diurus deh. Jangan santai-santai aja gitu ya. Nah, saya juga mau pivot dengan banyaknya dar-der-dor di ekonomi sekarang. Ini muncul juga desakan dari Aliansi Ekonomi Indonesia
yang harapannya adalah menurunkan pajak hingga 8%. Oke. Possible apa enggak? Oke. 8% dimaksud mungkin ke PPN ya. Ya. Karena tarif PPh badan kita masih di angka 22%. Jadi kalau kita ngeliat PPN sekarang tarif kita di 12% itu tertinggi di ASEAN, termasuk dengan Filipina. Walaupun sekarang kita ada tarif efektifnya yang saya sebut 11% tadi. Nah, apakah possible? Seharusnya iya. Karena berdasarkan riset, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lesu, itu PPN itu sangat berpengaruh. Ya, jadi kalau daya beli masyarakat itu berkurang atau jauh, itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Daya beli dan roda perputaran ekonominya berhenti, stuck. Ya, kita bisa balik lagi ke zaman COVID sebenarnya kalau seperti ini. Cuman saat zaman COVID kita ditolong oleh komoditi kita lagi bagus. Ya. Tapi kalau sekarang ya enggak. Lesu aja. Lesu semua. Akan stuck. Nah, jadi makanya kemarin dari 12 menjadi tarif efektif 11%. Kalau kita bisa menurunkan ke 8%, itu artinya kita secara riset bisa menaikkan 0,74 ataupun 133 triliun penambahan untuk perpajakannya. Jadi artinya sebenarnya baik sebenarnya. Ya, oke. Jadi kalau bisa dilakukan, tantangan dari pemerintah adalah pasti berpengaruh terhadap jangka pendek. Ya, penerimaan negara akan turun sebenarnya. Tapi ini akan baik untuk jangka panjang. Gimana cara pemerintah untuk mengcover lagi nih dari kehilangan tarif jangka pendek, gimana supaya bisa memperluas basis datanya lagi. Ya, kalau saya pribadi ya, saya jujur suka atau setuju dengan diturunkan, tapi mungkin batasan PKP-nya atau pengusaha kena pajaknya diturunkan. Sekarang kan di angka 4,8 miliar. Baru pengusaha itu wajib memungut PPN. Kalau itu diturunkan akan jauh lebih banyak nih basis datanya nih. Gitu. Oke. Dinantikan apakah ini bisa dieksekusi. Ini menuju kepada kita juga baru punya Menteri Keuangan baru. Nah, yang terakhir aja. Ini juga beliau habis sidak kan ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan ada, saya bilangnya oknum deh, ya kan, bea cukai yang nakal. Sehingga dari situ beliau bilang sekarang semua keluhan, utamanya pengusaha, langsung WhatsApp saya aja, gitu. Nah, Mas Gabriel memaknainya gimana? Ya, saya melihat Pak Purbaya saat dilantik dan salah satu gebrakan saya bisa tarik benang merahnya dia lah. Pak Purbaya selalu mengedepankan unsur transparansi. Nah ini, jadi kalau ada sesuatu, ya udah coba hasilnya seperti apa, reportnya seperti apa. Nah itu kalau saya tarik transparansi. Jadi beliau ini jadi mengingatkan kita ke Gubernur DKI dulu, Pak Ahok. Di mana ada keluhan, warga atau masyarakat DKI bisa datang, bisa datang ke balai kota untuk menyuarakan curhat Pak ini gini nih, nah langsung ditangani. Nah sama nih Pak Purbaya, kenapa dilakukan? Karena saya lihat dia mau menaikkan stigma negatif ya. Kalau kemarin kita sempat ada demo dan sebagainya, itu kan stigma negatif dari atas pemerintah ya. Ini pelan-pelan sudah mulai terbentuk. Ya, jadi transparansi ini kayaknya mau yang dikedepankan oleh Pak Purbaya. Oke. Jadi so far so good ya. Trennya menaik. Naik. Kalaupun banyak kaget itu lebih ke approach saja gitu ya. Ya, tinggal dia kuat atau tidak. Ya. Oke. Harus ada orang yang mendukung dia sebenarnya. Apalagi nih dengan melihat trajektori Indonesia ini, aku nggak bilang karena Menteri Keuangan baru aja ya, tapi kita secara ekonomi, kitanya juga mau jadi warga yang taat pajak dan seterusnya. Trajektori Indonesia akankah membaik 2025 ke atas? Kita mau masuk ke 2026. Jika masih tanda tanya, maka pembenahan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah? Oke, kalau untuk tahun ini mungkin kita melihat
pemerintah juga agak pesimis. Hal itu dengan kepatuhan pelaporan, kepatuhan formal tadi, target di 2025 justru turun. Tadi dari 85% menjadi 81 untuk tahun ini. Berarti tahun ini pun pemerintah mencoba bersikap jujur. Apakah ini karena Cortex yang memang bermasalah? Jadi para wajib pajak mungkin agak sulit untuk mengoperasikannya. Nah, jadi untuk tahun 2026 kita akan lihat, karena untuk pajak terkait dengan PPh final yang tadinya diperpanjang hingga tahun ini, walaupun kita belum tahu nih aturannya mana gitu ya. Nah, itu di tahun 2026 nanti sudah ada isu bahwa itu akan diperpanjang sampai tahun 2029. Jadi pemerintah udah punya nih rencana hingga tahun 2029 akan seperti apa. Dan kalaupun memang jadi pajak e-commerce, itu pertumbuhan pajaknya harusnya lebih baik. Ya, pertumbuhan pajaknya lebih baik. Jadi terkait dengan shadow ekonomi pun bisa mungkin membantu ya, walaupun tidak besar tadi ya, karena di e-commerce hanya pelaku UMKM. Nah, mungkin sarannya bisa melihat ke pajak kekayaan atau wealth tax. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ya, mungkin ada dua poin sebenarnya. Kita juga ngelihat pajak terkait global. Kita sudah bekerja sama sudah dengan beberapa negara G20, ada namanya pilar 1, pilar 2. Singkat ceritanya gini, dulu kita nggak bisa pajakin Facebook dan sebagainya, ya, Netflix, Google dan sebagainya ya. Akhirnya muncul pilar 1. Dulu orang luar atau badan entitas luar tidak hadir di Indonesia tidak bisa dipajaki. Tapi dengan hadirnya pilar 1 akhirnya bisa. Kita menggunakan konsep namanya significant economic presence. Jadi kalau sudah signifikan menghasilkan ekonomi penghasilan dari sini, kita bisa pajakin mereka. Karena usernya banyak di Indonesia. Betul. Gitu kan. Walaupun headquarternya di Amerika Serikat gitu. Betul. Misalnya. Nah, itu sudah terjadi tuh. Itu cukup baik ya. Pilar 1, kemudian ada pilar 2 terkait dengan batasan minimum global atau GMT. Nah, tinggal penyesuaiannya aja nih. Kalau kita dengar lobby-lobbyan dengan Amerika masih deadlock. Jadi kalau ini bisa, mungkin playing field di dalam ekonomi digital ataupun UMKM itu jauh lebih stabil. Kemudian yang kedua, pajak kekayaan. Nah, ini mungkin jadi opsi juga. Karena berdasarkan survei, kalau kemarin survei itu diambil dengan angka 2% aja. Sekarang sih pajak kekayaan mungkin ada ya. Kayak dividen itu termasuk pajak kekayaan. PBB, BPHTB, sebenarnya itu refernya ke pajak kekayaan. Cuman yang kita sasarkan orang yang super. Iya dong. Super. Oke, maaf dijek dikit. Jadi orang kaya dari perspektif pajak itu tuh punya uang berapa? The super rich ini. Nah, jadi ini agak boleh dibilang kayak pisau bermata dua ya. Jadi kalau di negara-negara lain mereka sudah ada beberapa yang sukses menerapkan pajak kekayaan. Ada yang banyak metode ya. Tapi metode yang mungkin paling pas adalah aset bersih. Karena kita menerapkan tax amnesty kemarin juga menggunakan aset bersih. Aset dikurangi dengan kewajiban. Nah, survei membuktikan bahwa dengan tarif 2% aja itu bisa menghasilkan 81 triliun. Ya. Nah, itu hanya dari 50 orang super kaya di Indonesia. Yes, ayo kita lihat data orang kaya. 81 triliun. Berarti apa? Kalau di media itu bisa untuk mensejahterakan guru sebenarnya. Iya. Nah, tapi yang menariknya ini saya juga bilang oknum ya, nggak apa-apa ya. Saya bilang oknum bahwa terkadang saat oknum petugas pajak melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan pajak, mereka terkadang ya melihat profiling dari si perusahaan tersebut. Jadi tadi saya bilang ada pisau bermata dua. Terkadang mereka berani nggak untuk menyenggol orang kaya tersebut. Ini berarti will kan yang dipertanyakan willnya nih. Ya itu, tapi itu kenyataan. Ya. Itu kenyataan. Ya. Terkadang
ini udah salah tapi karena di belakangnya seperti ini, aduh saya nggak berani deh, saya mundur lagi deh. Berarti kan tajam ke bawah, tumpul ke atas nih. Itu challengingnya. Ya, kalau memang pemerintah sepakat tegas, ya udah harusnya itu bisa jadi opsi pemerintah untuk menaikkan PDB tax ratio kita. Oke, make sense. Karena tadi disebut core tax, dan ini kan lagi transisi. Yes. Good thing? Core tax? Core tax harusnya good thing. Ya, cuma kita tinggal lihat apakah penerapannya ini bisa adil atau tidak. Karena data semua sudah terkumpul. Tinggal mau diproses yang mana nih? Jangan jadi nanti core tax ini sebagai alat politik. Ya, itu harapannya sih sebenarnya. Kirain mau ada kalimat sambungan tuh. Oh, jadi jangan abis alat politik, kirain kayaknya koma enggak ya? Tapi dipahami. Artinya kita kembali lagi. Ya. Skemanya dan potretnya sudah ada. Ya. Alokasinya udah ada. Ya. Sekarang berani eksekusi atau enggak? Betul. Itu Gitu kan tantangannya. ya? Oke. Karena tadi kita fokus pada range usia yang produktif. Dan kalau ngomongin itu sering narasinya adalah 2030 sampai 2045 kita akan dapat bonus demografi nih. Oke. Hubungannya dengan pajak, apakah ada potensi pajak bersamaan dengan bonus demografi Indonesia? Pastinya ada. Karena nanti generasi milenial Gen Z ini akan mencapai usia emas boleh dibilang ya. Dan uniknya ada survei di tahun 2023 ya, saat proses Capres kemarin. Ada survei terkait dengan Gen Z dan generasi milenial bahwa mereka sebenarnya sudah paham dan sudah familiar dengan digitalisasi, khususnya dengan core tax tadi. Berarti apa? Berarti penggunaan untuk proses pelaporan pajak, pembayaran sebagainya mereka nggak ada masalah. Ya, cuman masalahnya tinggal edukasi. Karena berdasarkan survei yang kita lakukan, kita pernah survei di tahun 2025, 90% ternyata kaum Gen Z atau milenial mereka belum teredukasi dengan baik terhadap kewajiban pajak mereka. Mungkin tahu sedikit, cuman kalau kita kupas lebih detail mereka nggak tahu, gitu. Willingness-nya udah ada. Betul. Iya. Dan ada beberapa faktor juga, sempat kita bertanya. Faktor kedua yang terbesar adalah mereka melihat dengan kompetitor ataupun koleganya. Kolega tidak bayar, ya mereka juga tidak bayar, tidak patuh. Dolar. Betul. Jadi kalau saya lihat mungkin belum kena. Kalau sudah kena, itu mungkin akan patuh secara berjamaah. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya, misalnya katakanlah semua patuh di 2030 sampai 2045, itu bisa menyumbangkan berapa sih perkiraannya atau mungkin persentasenya? Persentage harusnya tinggi ya. Jadi kalau kita ngelihat dari pertumbuhan ekonomi, targetnya kita kan sekarang rasio kita di angka 10%-an. Ya harusnya kalau sebuah aspek dibenahi, tidak hanya aspek edukasi, aspek dari transparansi, kemudian fasilitas publik, harusnya kita bisa mendekati nilai average di ASEAN. Sekarang negara-negara di ASEAN sendiri ada 15-17% tax rasionya ya. Kita masih di angka 10. Nah harapannya dengan semua terpenuhi kita bisa growth ke angka 14 atau 15%. 15%. Yuk, bisa yuk. Terima kasih Mas Gabriel sudah mau main ke Uang Bicara. Jangan kapok, besok-besok diculik lagi ke sini ya. Oke, siap. Sampai ketemu lagi, sukses terus untuk Pakar Pajak. Dan saya Puri Anindita, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.